Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menayangkan drama kisah Nabi Muhammad dan pengemis buta Yahudi. Perkenalkan, nama saya Nahira. Perkenalkan, nama saya Vela. Perkenalkan, nama saya Rahma. Perkenalkan, nama saya Salsa. Perkenalkan, nama saya Rista. Perkenalkan, nama saya Arya. Perkenalkan, nama saya Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah singkat tentang pengemis buta dengan judul Di Gerbang Kota Madinah. Makarya Dadang Iskandar. Narator Birjok Suara. Dengan editor Sedara Studio. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pengemis, yaitu seorang perempuan tua beragama Yahudi yang mempunyai mata yang buta. Setiap hari dia duduk di sebuah sudut dekat pintu gerbang kota Madinah. Setiap kali ada orang yang melintas di depannya, ia selalu berkata, seperti itu kepada orang-orang yang melintas yang berada di dekatnya, yaitu perkataan yang menunjukkan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan agar orang-orang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad tentang Islam, karena ia seorang Yahudi yang sedang barang tentu sangat membenci dan mendengki kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajak orang untuk beragama Islam. Aku peringatkan kepada kalian semua, bila kalian bertemu dengan si Muhammad, segeralah kalian cepat menjauh, menyingkir sejauh-jauhnya, tinggalkan si Muhammad, karena ia sangat berbahaya. Nanti kalian bisa kena sihir si Muhammad. Si Muhammad itu orang gila. Menjauhlah kalian dari dia. Semua, ayo menjauh. Namun, bagaimanakah sikap Nabi Muhammad kepada pengemis buta yang selalu menghina dan menjelek-jelekan nama? Sikap Nabi Muhammad kepada pengemis buta itu justru sebaliknya. Ia sangat mengasihinya. Setiap pagi, Nabi Muhammad SAW selalu menghampiri pengemis buta itu dengan membawa makanan. Ia dekati pengemis buta itu, lalu ia duduk di sisinya. Setelah menyapa dan meminta izin kepadanya, lalu dengan penuh kasih sayang, Nabi Muhammad menyuapi pengemis buta itu makanan yang sudah disiapkannya. Suap demi suap ke mulut pengemis buta itu, hingga pengemis itu merasa kenyang perutnya. Akan tetapi, bagaimana sikap dan ucapan pengemis buta itu ketika ia tengah menikmati makanan yang disuapkan ke mulutnya oleh Nabi Muhammad SAW itu? Ia selalu dan tetap berkata yang tidak baik tentang Nabi Muhammad SAW. Hai orang baik yang selalu menyuap
Muhammad itu sangat jahat dan gila. Nanti kau dibuatnya sengsara atau kau akan dibunuhnya. Mendengar perkataan-perkataan si pengemis buta itu di depan matanya sendiri, Nabi Muhammad SAW tidak bergeming sedikit pun. Ia terus saja menyuapi si nenek tua pengemis Yahudi buta itu dengan tenang dan tanpa membalas perkataannya. Setelah si pengemis buta itu sudah puas menikmati makanan yang disuapkan oleh Nabi Muhammad SAW ke mulutnya itu, lalu Nabi Muhammad SAW pun pamit meninggalkannya. Seluruh umat Islam merasa kehilangan. Namun kemudian diangkatlah seorang khalifah untuk menggantikannya menjadi pemimpin umat Islam, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berjanji kepada umat Islam akan memimpin umat Islam seperti Nabi Muhammad SAW, dan ia bertekad bulat untuk melaksanakannya. Suatu ketika, ia bertanya kepada istri mendiang Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Hafsah, yang mana Siti Hafsah itu adalah anaknya sendiri. Wahai Hafsah anakku, kau adalah istri Rasulullah. Tentu kau sangat tahu bagaimana sikap perilaku Rasulullah selama ini di dalam memimpin umat. Katakanlah, apakah ayahmu ini sebagai pengganti Rasulullah SAW sudah sama dalam berperilaku seperti Rasulullah dalam memimpin umat? Sudah ayah, sudah sama. Apa yang dilakukan Rasulullah telah engkau lakukan juga ayah. Apakah ada yang masih kurang atau yang belum aku lakukan seperti Rasulullah lakukan? Oh iya, ada ayah. Ada yang belum ayah lakukan seperti yang Rasulullah lakukan. Apa itu Hamzah? Katakan apakah itu? Itu ayah. Katakan, cepat. Katakan apa itu? Jangan ragu-ragu Hamzah. Ayo katakan Hamzah. Katakan apa yang pernah aku lakukan. Rasulullah setiap pagi hari selalu pergi ke dekat gerbang kota Madinah. Setiap pagi selalu pergi ke gerbang kota Madinah. Bawa apa? Ada apa Hamzah? Apa yang beliau lakukan di sana? Di sana beliau selalu membawakan makanan untuk seorang perempuan tua. Ia adalah seorang pengemis buta beragama Yahudi. Tetapi pengemis itu selalu berkata kepada orang-orang bahwa Rasulullah adalah orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Lalu apa yang beliau lakukan terhadap pengemis buta itu, Hafsah? Yang dilakukan Rasulullah adalah menyuapi makanan langsung ke mulut pengemis itu dengan penuh kasih sayang.
hingga pengemis itu merasa kenyang perutnya. Setelah itu beliau pamit tanpa membalas perkataan buruk pengemis itu. Oh iya. Kalau begitu, mulai besok pagi, ayah akan melakukan seperti apa yang telah Rasulullah lakukan terhadap pengemis buta itu. Biasa di sebuah sudut di dekat pintu gerbang kota Madinah adalah seorang perempuan tua pengemis Yahudi buta. Ia sedang meratap-ratap dan memaki-maki. Meratap-ratap karena sudah beberapa hari lamanya ia tidak dijumpai oleh orang baik yang selalu menyuapi makanan setiap pagi hari. Memaki-maki karena kebiasaannya memaki Nabi Muhammad SAW kepada semua orang yang ada di sekitar itu. Mungkin orang itu sudah terkena sihir si Muhammad. Yang gila itu Muhammad memang jahat, pembohong dan gila. Bukan sihir yang membuat orang baik tidak datang lagi kepadaku. Wahai orang-orang, jauhi si Muhammad. Dia orang sangat berbahaya. Tiba-tiba datanglah dengan tergesa-gesa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa makanan dan minuman di tangannya. Permisi, Nek. Saya mau menyuapin nenek makanan. Kemana saja kau? Sudah lama kau menghilang dan baru datang lagi sekarang. Apakah kau sudah kena sihir si Muhammad itu? Mana makanannya? Ayo, suapin aku. Abu Bakar As-Siddiq pun segera menyuapkan makanan ke mulut pengemis buta itu. Kok makanannya kurang enak ya? Kasar dan agak keras. Tidak seperti biasa yang diberikan oleh orang baik. Makanannya enak dan lembut. Siapa kau sebenarnya? Sikap dan suaramu juga lain. Tidak seperti orang baik yang biasa itu. Aku memang bukan orang baik yang setiap pagi selalu menyuapin nenek. Aku adalah temannya. Temannya? Jadi kau bukan orang baik itu? Waduh, ini pasti gara-gara si Muhammad gila itu. Awas, hati-hati kau. Jangan sampai kau mendekati si Muhammad.
orang baik itu sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Waduh, siapa nama temanmu? Orang yang sangat baik kepadaku itu selama ini. Aku mau menjarahi kuburnya dan mendoakannya. Orang baik itu namanya Muhammad, Nek. Dia adalah seorang nabi dan rasul. Muhammad Rasulullah. Dia Muhammad seorang rasul. Aku sudah bersalah kepadanya. Sudah jahat. Aku sudah menghina. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan mengikuti dia. Aku akan masuk agamanya. Aku akan masuk Islam. Astaga. Kemudian si pengemis buta itu pun tersungkur terseduh-seduh dengan kesedihan yang teramat mendalam ketika ia mengetahui bahwa orang baik yang selama ini mengapinya adalah orang yang selalu ia hina dan ia fitnah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kini ia sadar dan mengetahui kesalahannya selama ini. Karena penyesalan dan mengetahui kebenaran Nabi Muhammad dan agama Islam, kini ia mengatakan masuk Islam.